terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga qadarullah Allah mempertemukan kita dalam acara kesayangan kita, Mutiara Iman di Kompas TV Nasional yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabil lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang penuh keteladanan. Sehingga Allah badikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah atau ceramah agama Islam yang berjudul 5 perkara di bulan suci Ramadan. Kelima perkara yang akan saya bahas pada kesempatan ini itu tidak ada di 11 bulan lainnya. Hanya ada di bulan suci Ramadan. Apa kelima perkara itu, Pak Ustaz? Yang pertama, puasa, perintah untuk berpuasa. Perintah berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan itu setelah turunnya ayat di bulan Syaban, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu agar kalian menjadi orang yang bertakwa atau muttaqin. Surat Al-Baqarah 183 ini tentang perintah berpuasa itu turun di bulan Syaban, bukan bulan suci Ramadan. Sebelum turun ayat surah Al-Baqarah ayat 183 ini, Rasulullah beserta para sahabat berpuasa wajib, yaitu 10 Muharram tahun kedua Hijriah
bersama dengan puasanya orang Yahudi menghormati Nabi Musa. Lalu turun ayat Al-Baqarah 183 ini, maka perintah berpuasa sebulan penuh. Lalu status 10 Muharram bukan lagi wajib, tetapi sunnah puasa. Muncul pertanyaan, kenapa mesti kita berpuasa di bulan suci Ramadan? Sebagai bulan untuk mencuci segala dosa dan kesalahan kita di 11 bulan lainnya. Jadi kita bersyukur kepada Allah ada satu bulan tempat untuk mengumpul pahala sebanyak mungkin dan tempat untuk beristighfar agar kita kembali ke fitrah, suci, bersih seperti bayi yang baru lahir dari ibunya, seperti kertas yang belum digoresi oleh pena. Itu nanti makanya disebut Idul Fitri, kembali ke fitrah. Yang jatuh pada 1 Syawal, insya Allah 1446 Hijriah, bertepatan 31 Maret 2025 Masehi. Puasa. Sasaran sentra puasa ialah untuk menjadi orang bertakwa, orang muttaqin. Apa yang dimaksud orang yang bertakwa? Yaitu orang yang selalu melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Jelas definisinya, jelas pengertiannya. Apa yang diperintahkan Allah? Allah memerintahkan kita untuk berzakat. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah memerintahkan kita untuk berhaji bagi orang yang sanggup. Allah memerintah kita untuk bersedekah. Allah memerintah kita untuk beramal soleh. Dan masih banyak lagi ibadah-ibadah lainnya yang diperintahkan Allah. Lalu menjauhi segala larangannya. Apa saja yang dilarang oleh Allah? Yaitu larangan untuk berzina. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampan pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada. Dengan mencapai derajat muttaqin sebagai derajat tertinggi bagi kaum atau yang orang beragama Islam, karena itu ada jenjangnya, muttaqin tertinggi, di bawahnya muhlisin, di bawahnya muhsinin, di bawahnya mukminin, lalu muslim.
Orang bertakwa selalu menjauhi yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah? Allah melarang kita untuk bergolak bebas. Allah melarang kita untuk mendekati zina. Di Quran surah Al-Isra ayat 32. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati zina, karena zina sejelek-jelek perbuatan dan sejelek-jelek jalan. Allah melarang kita untuk memakan riba. Allah melarang kita menipu, dan masih banyak larangan. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita perhatikan jika kita sudah mencapai derajat muttaqin berkat berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan beserta ibadah-ibadah lainnya. Apa hebatnya kalau orang sudah berstatus muttaqi, orang bertakwa? Yaitu Allah berfirman, "Wa may yattaqillah mahraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan rezeki yang tak terduga asalnya. Ini kelebihannya kalau orang sudah bertakwa. Yang kedua, siapa yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan urusannya, rezekinya, dan berbagai urusan dunia lainnya. Ini janji Allah. Yang ketiga, siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan ditinggikan derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang keempat, orang yang bertakwa itulah orang yang paling mulia di sisi Allah. Tentu juga pasti di sisi manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah hanya orang yang bertakwa. Allah tidak melihat pangkat jabatan hambanya. Allah tidak melihat status sosial hambanya. Allah tidak melihat harta atau kekayaan hambanya. Allah tidak melihat panjang pendek gelar hambanya. Tapi Allah hanya melihat imtak, iman dan takwa hambanya. Itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi esensi puasa, menjadi orang yang muttaqi dan kembali ke fitrah. Yang kedua, yang ada di bulan suci Ramadan tidak ada di 11 bulan lainnya, yaitu malam nuzul Quran 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan. Yaitu turunnya ayat pertama di Gua Hira lewat perantaraan Jibril. Apa bunyi ayatnya? Surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril menyampaikan kepada Muhammad di Gua Hira, "Wahai Muhammad, bacalah." Rasulullah berkata, "Saya tidak tahu membaca." Lalu berulang kali dituntun, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Inilah ayat pertama turun di malam ke-17 Ramadan di Gua Hira lewat perantara Jibril. Di surah Al-Qadar ayat 1 Allah juga menjelaskan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Allah menurunkan Al-Quran di malam Qadar, malam kemuliaan. Sekarang muncul pertanyaan, apa beda malam nuzul Quran dengan malam Qadar? Turunnya ayat pertama di Gua Hira melalui perantara Jibril surah Al-Alaq ayat 1 itulah disebut nuzul Quran. Tapi Allah menurunkan Al-Quran di Baitul Isra itu disebut juga malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Oleh karena itu, seyogianya Rasulullah menganjurkan jika malam ke-17 tiba, malam nuzul Quran, sebaiknya diperingati. Apakah dalam bentuk lomba MTQ, musabaqah tilawatul Quran, apakah dalam bentuk tilawah Quran atau khatam Al-Quran pada malam itu, dalam rangka menghormati nuzul Quran. Siapa yang memperingati malam nuzul Quran,
maka semakin bagus ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Al-Quran ayat pertama turun di malam 17 Ramadan di Gua Hira lewat perantara Jibril, oleh karena itu sedapat mungkin di bulan suci Ramadan hatam Al-Quran sebanyak mungkin, minimal 1 kali. Karena pahalanya luar biasa. Membaca 1 huruf Al-Quran di bulan suci Ramadan itu pahalanya 100 kebaikan atau 100 pahalanya. Sementara di luar bulan suci Ramadan membaca 1 huruf Al-Quran pahalanya cuma 10. Jadi lipat 10 kali. Coba bayangkan. Jadi kalau membaca alif lam mim 3 huruf berarti dapat pahala kebaikan 300. Apalagi kalau bisa hatam Quran berkali-kali. Rugilah hamba Allah atau kalian yang tidak bisa hatam Quran. Di bulan suci Ramadan, di mana di bulan suci Ramadan turun ayat pertama di Gua Hira melalui perantara Jibril. Sebanyak mungkin. Dan hebatnya lagi pemirsa, siapa yang pernah membaca Al-Quran di masa hidupnya, maka di akhirat nanti akan didatangi oleh Al-Quran untuk diberikan syafaat sebagai sohibul Al-Quran. Siapa yang selalu membaca Al-Quran apalagi di bulan suci Ramadan, tenang hatinya. Kan ada lagu, obat hati ada 5 perkaranya. Baca Quran dan pahami maknanya. Kalau galau, segera ambil wudhu, baca Quran, tenang hatinya. Tenang hati. Siapa yang siapa yang membaca Al-Quran lalu menghafal Quran, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menghafal 30 juz Al-Quran, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga ditambah 10 anggota keluarga lainnya. Bayangkan janji Allah. 10 anggota keluarga, misalnya saya, ibu bapak, 2, istri, 3 anak, berarti baru 8, tambah mertua. 10 anggota keluarga. Dan anak yang menghafal Al-Quran, kesempatan terbaik menghafal Al-Quran di bulan suci Ramadan, itu nanti orang tuanya dipasangi mahkota di kepalanya yang terbuat dari emas. Kata Rasulullah, diriwayatkan hadis Bukhari, sebaik-baik bentuk kalian yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkan kepada orang lain. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum ada kita. tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Yang ketiga, perkara yang ketiga yang ada di bulan suci Ramadan tidak ada di 11 bulan lainnya, yaitu perintah zakat. Perintah zakat bisa Allah jelaskan di surah Al-Baqarah ayat 43. Aqimis sholata wa atus zakat. Aqimis sholat wa atus zakata. Dirikan salat dan tunaikan zakat. 27 kali selalu berbarengan di dalam Al-Quran. Aqimis sholat wa atus zakata. 27 kali. Tapi kalau khusus membahas tentang zakat, tidak ikut tentang salat, itu 30 kali di dalam Al-Quranul Karim. Muncul
muncul pertanyaan, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat? Termasuk zakat fitrah, zakat penghasilan atau zakat profesi, zakat perdagangan, zakat mal atau zakat harta? Allah jelaskan di surah At-Taubah ayat 60. Yaitu ada 8 golongan manusia yang berhak menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallahi wallahu alimun khabir. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kata Allah melalui firman-Nya di Quran surah At-Taubah 60. Yang pertama, fakir. Yang kedua, orang miskin. Yang ketiga, pengurus zakat, amin zakat. Yang keempat, orang yang beruntan. Yang kelima, budak sahaya. Yang keenam, mu'alaf. Yang ketujuh, fisabilillah, orang yang sedang menuntut ilmu. Mahasiswa, orang bima yang menuntut ilmu di Makassar berhak. Yang kedelapan, wabnis sabil, orang yang melakukan perjalanan jauh. Apa maksudnya itu, Ustaz? Melakukan perjalanan jauh? Misalnya ada saudara kita yang senang jauhlah tablik akbar itu, misalnya dari Manado lalu bermalam di masjid, lalu mau pulang ke Manado kehilangan tidak ada lagi transport, uang untuk transport pulang, itu berhak menerima zakat. Allah jelaskan di At-Taubah 60, yaitu wabnis sabil. Perkara yang keempat, yang ada di bulan suci Ramadan tidak ada di 11 bulan lainnya, yaitu malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Allah jelaskan di surah Al-Qadar ayat 1-5, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam Qadar, malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya tamatlail fajr. Kenapa disebut malam kemuliaan? Yaitu malam Lailatul Qadar lebih mulia daripada 1000 bulan. Jadi siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu sama pahalanya beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 84 tahun. Bayangkan kita beribadah 84 tahun, tapi kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar pahalanya sama dengan 84 tahun. 1000 bulan. Kenapa lebih mulia daripada 1000 bulan? Karena pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat Allah termasuk Jibril turun ke bumi melihat hamba-hamba Allah yang beribadah di bulan suci Ramadan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Untuk mengurusi semua urusan, sejahteralah hingga terbit fajar. Itu perkara yang keempat. Perkara yang kelima yang ada di bulan suci Ramadan tidak ada di 11 bulan lainnya, yaitu salat tarawih yang hukumnya sunnah, tidak wajib. Salat tarawih itu mulai dilaksanakan di zamannya Khalifah Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab. Dan Nabi melakukannya rata-rata atau pada umumnya hanya 11 rakaat, 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Tapi boleh juga bagi yang masih kuat fisiknya berdiri, masih kuat beribadah, boleh 23 rakaat dengan witir, boleh. Bukan bid'ah, boleh. Tapi orang yang sudah lemah fisiknya, kesibukan di kantor bertubi-tubi, 11 rakaat boleh, 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Apa hadisnya tentang pentingnya sholat tarawih? Yang tidak ada di 11 bulan lainnya, hanya ada di bulan suci Ramadan. Mengkona Ramadana imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddamat min sabi. Siapa yang melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan termasuk sholat tarawih, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu.
Oleh karena itu jangan sia-siakan umur kita, usia yang diberikan oleh Allah, kesehatan diberikan oleh Allah, kekuatan diberikan Allah untuk beribadah sebanyak-banyaknya, sepenuhnya, sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dari tausiah tentang 5 perkara di bulan suci Ramadan, bahwa di bulan suci Ramadan ada 5 perkara yang tidak ada di 11 bulan lainnya. Kelima perkara itu yaitu perintah berpuasa, malam nuzul Quran, perintah berzakat, malam Lailatul Qadar, dan salat sunnah tarawih. Semoga tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada para pemirsa sekalian. Dan semoga bernilai amal jari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.